Wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tersurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di kesempatan ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan, karena sebentar lagi sudah masuk, ya. Oh ya, ini ada permintaan fikih Ramadan, tapi waktunya hanya 1 jam, kemungkinan tidak cukup. Maka saya mengusulkan tanya jawab Ramadan. Baik, saya pembukaan terlebih dahulu. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita akan membahas bab Ramadan atau bab puasa. Secara bahasa adalah al-imsak, secara syar'i al-imsak biniyati ta'abbuti anil akli wasyurbi wa ghysyanin nisa wasairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dengan niat untuk beribadah, menahan dari makan, minum, dan segala aktivitas yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang terpenuhi syaratnya, karena ada orang-orang yang dia tidak wajib puasa. Jadi tidak setiap muslim itu wajib puasa. Ada muslim yang tidak wajib. Siapa yang tidak wajib contohnya? Ya, contohnya yang belum balik, itu dia muslim tapi tidak wajib. Kemudian juga ada yang dia wajib mengganti. Siapa dia? Orang sedang haid atau nifas, orang yang sedang sakit. Ada pula pilihan, boleh puasa boleh tidak, sesuai kondisi. Orang yang sedang safar tapi tidak melelahkan. Sehingga di sini ada pula orang yang dia tidak puasa tapi mengganti dengan fidyah. Siapa? Orang yang punya udzur permanen. Contohnya adalah orang yang sudah tua renta, tidak mungkin muda lagi, tidak mungkin besok tambah kuat, mau mengganti di hari yang besok saya abot. Maka ini namanya udzur yang permanen, maka baginya membayar fidyah. Jadi ada perbedaan. Atau ada orang yang hamil menyusui, orang dia waktu jadi tidak punya waktu untuk mengqadha, maka dia juga membayar fidyah. Kalau wong Jawa nyebutnya kesundulan. Jadi baru hamil, kemudian melahirkan, menyusui, belum juga disape, sudah hamil lagi, menyusui lagi, belum juga disape, hamil lagi, menyusui lagi. Ini kalau puasa memberatkan. Maka ya, gimana? Oh ya, bagaimana kalau tidak kesundulan, dia bayar fidyah atau nyaur? Ini para ulama berbeda pendapat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para ulama, kalau khawatir karena diri dan anaknya, maka dia wajib qadha dan fidyah.
Tapi kalau khawatir karena dirinya saja, maka dia qadha saja. Kalau khawatir karena anaknya, dia qadha dan fidyah. Ini ranahnya adalah pendapat ulama. Kalau yang diambil oleh HPT atau Tarjih Muhammadiyah itu yang riwayat Ibnu Abbas. Kalau dia orang yang hamil atau menyusui tidak kuat puasa, fidyah. Sehingga di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama. Baik, ini terkait mengenai masalah puasa. Pahalanya besar orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Tentu di sini memiliki fadilah yang besar. Di antaranya adalah zahzahallahu wajhahu anin nar bidzalikal yaum sab'ina kharifan. Setiap kali berpuasa satu hari, maka akan dijauhkan dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini pahala berpuasa satu hari. Jadi besar sekali. Karena dijauhkan dari siksa api neraka, jauhnya setara dengan 70 tahun perjalanan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan selain diwajibkan puasa, ada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang biasa kita namai dengan sholat lail atau tarawih. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita tentang sholat lail atau pada saat bulan Ramadan. Beberapa hari beliau sempat di masjid, kemudian beliau di rumah karena khawatir umatnya menganggap wajib. Dan jumlah rakaatnya pun kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, ada riwayat sholatul lail masna masna. Sholat lail itu 2 rakaat 2 rakaat. Sehingga ketika kita rakaatnya 2 rakaat 2 rakaat, maka memungkinkan jumlah rakaatnya banyak. Namun dalam hadis riwayat Bukhari sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan 4-4-3. Meskipun di kalangan ashabus Syafi'i ini dipahami 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Baru kemudian 3 rakaat, ini dimaknai 4-4-3 di kalangan madhab Syafi'i. Jadi 4-4-3 dalam madhab Syafi'i itu bukan 4 rakaat salam, bukan 4 rakaat salam, tapi bukan 4 rakaat salam, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat, itu 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat, itu 4. Baru kemudian 3 rakaat. Ini yang dipahami dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam itu sah. Bahkan 6 rakaat salam pun juga sah. Termasuk di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah juga 4 rakaat salam itu juga sah. Maka memang nanti ada perbedaan cara pandang. Sehingga kalau yang mengacu pada pandangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat yang 4 rakaat salam itu batil atau tidak sah. Maka jangan kaget kalau ada orang yang tidak mau sholat 4 rakaat salam, karena memang ini ada ranah perbedaan pendapat. Belum lagi mengenai witirnya. Witir nanti juga ada perbedaan pendapat. Ada di kitab Zadul Ma'ad itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan variasi witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Syarah Taisirul Alam Umdatul Ahkam di situ disebut, di Syarah Umdatul Ahkam di situ juga disebutkan mengenai variasi witir. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dengan tasyahud awal di rakaat ke-6, tasyahud akhir di rakaat ke-7, atau witir 9 rakaat sekali salam loh ini. Duduk di rakaat ke-8 tasyahud awal, kemudian rakaat ke-9 tasyahud akhir. Ini adalah variasi dari witirnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau praktek saja yang 1 atau 3. Kenapa kok yang banyak tidak dipraktekkan? Kalau sendiri di rumah silahkan. Tapi kalau jamaah ini khawatir yang batal. Sudah dapat 9 batal kan gantinya banyak itu. Ya. Jadi misalnya pakai yang 9 rakaat salam, rakaat ke-9 sebelum salam batal, gantinya berapa? 9. Tapi kalau 3 batal gantinya cuma 3, atau 1 batal gantinya cuma 1. Tapi kalau sendiri di rumah silahkan. Kalau di masjid bagaimana? Ya kalau jamaah siap monggo. Ya. Dan kalau yang riwayat 2 di sana dalam riwayat Muslim disebutkan witirnya 1 rakaat. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad itu 2, 3. Jadi memang ada variasi. Hanya saja koreksinya tidak ada zikir khusus di sela-sela sholat tarawih, tidak ada. Jadi tidak ada zikir khusus di sela-sela sholat tarawih. Seperti misalnya ada yang asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bukan zikir sholat tarawih. Jadi ini bukan zikir sholat tarawih. Itu sebenarnya 2 hadis yang digabung. Hadis yang pertama itu ada di Sahih Ibnu Huzaimah, perintah untuk memperbanyak persaksian tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, asyhadu alla ilaha illallah, memperbanyak istighfar, astagfirullah, minta surga, as'alukal jannah, dijauhkan dari api neraka, a'udzubika minan nar. Jadi di situ diminta untuk memperbanyak persaksian tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian yang kedua, mohon ampun kepada Allah, minta surga, dijauhkan dari api neraka. Ini kalau kita ingin menggapai Lailatul Qadar, doanya sepanjang malam. Nah, sementara yang kedua itu hadis pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah. Jadi Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apa yang aku lakukan jika aku menemui Lailatul Qadar? Maka Rasul menganjurkan berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sebenarnya doa sepanjang malam, bukan doa sholat tarawih. Nah, tetapi memang kalau di masyarakat ini sudah dianggap sebagai doa sholat tarawih dan dianggap rangkaian sholat tarawih, padahal bukan. Ini doa menggapai Lailatul Qadar. Nah, maka doanya itu bisa dibaca sepanjang malam selama bulan Ramadan. Tetapi memang disyariatkan berdoa pada saat selepas witir. Tetapi memang doanya aslinya adalah sendiri-sendiri. Seperti banyak variasi tentang doa witir, Subhanal Malikil Quddus. Ada pula misalnya Subuhum Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Dan doa-doa yang semisal. Ini hukumnya sunnah, doa yang semacam ini. Tetapi memang ini kalau bisa tidak berjamaah, ya sendiri. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu doa mengenai masalah witir. Kemudian yang selainnya adalah di pertengahan Ramadan itu disunnahkan pula witir pada saat akhir dari sholat tarawih. Jadi pada saat witir itu kunut. Di 15 terakhir atau 10 terakhir kalau apal. Kalau tidak apal tidak usah dipaksa. Nanti malah bingung. Allahumma hdina fiman hadait. Lupa. Repot. Jadi ini, nah itu malah Mas Dori apal ya. Nah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya. Itu silahkan dibaca. Itu sunnah. Pada saat kunut itu untuk pada saat witir itu untuk kunut, kebalik. Pada saat witir itu untuk kunut. Itu 15 ke atas atau 20 ke atas sunnah.
Adapun doa yang biasa dibaca, misalnya kalau kita sering dengar nawaitu somagotin an adai, itu tidak ada contoh dari para salafus soleh, karena prinsipnya niat itu letaknya di hati. Jangan sampai seperti beberapa saat yang lalu saya dapat pertanyaan dari seorang ibu yang dia malamnya sahur tapi tidak puasa. Saya sempat heran, ibu ini bertanya, Ustadz tadi malam saya sahur tapi saya tidak puasa. Loh, kenapa ibu sahur tidak puasa? Saya sahurnya nemeni cucu, Ustadz. Loh, kan bisa puasa, Bu. Tadi malam saya tidak berangkat taraweh, lupa niat. Masya Allah, hanya karena tidak berangkat taraweh, tidak ikut membaca nawaitu somagotin, kemudian meskipun dia sudah sahur, dia tidak puasa karena menganggap bahwasanya puasa itu niatnya harus diucapkan. Padahal kalau orang sahur itu niatnya apa? Puasa. Sehingga kalau dia sudah sahur itu sudah niat. Dan cara niat puasa itu ada dua cara. Cara yang pertama, niat setiap kali sebelum fajar. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, niat di awal Ramadan mau berpuasa selama 1 bulan. Itu sudah benar. Saya mau berpuasa selama bulan Ramadan full, sudah. Nanti meskipun sahur ataupun tidak sahur, kesiangan ataupun tidak, maka sudah terhitung niat. Itu mengenai puasa. Baik, ini sekedar mukaddimah karena waktu kita tidak banyak. Ini pertemuan terakhir. Saya buka saja langsung tanya jawab, waktunya tidak panjang. Oh ya, dimulai dari sayap kiri, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang qadha puasa. Jadi kalau orang tua sudah sakit-sakitan dan posisi di tahun akhir itu sudah tidak puasa, atau setahun yang lalu sudah tidak puasa, sudah bayar fidyah. Ada riwayat tahun lalu sudah tidak kuat bayar fidyah, lalu tahun ini baru dapat sekian hari belum bayar fidyah, belum puasa, meninggal. Apa yang kita lakukan? Fidyah. Karena pada saat akhir hidupnya sudah tidak kuat puasa dan dia kemarin riwayat terakhir bayar fidyah. Tapi kalau dia masih kuat puasa, kemudian setelah itu dia sakit, maka kalau kemudian meninggal dunia, maka puasanya diganti. Jadi kalau sebelumnya itu masih kuat puasa, maka puasanya tidak diganti dengan fidyah, tapi diganti dengan puasa. Tetapi kalau sudah tidak kuat puasa, maka diganti dengan fidyah. Nah, bagaimana cara puasanya? Sebagaimana dalam hadis Nabi itu, man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa, maka walinya itu yang berpuasa. Jadi walinya yang berpuasa. Siapa dia? Ya, anaknya. Kalau tidak anaknya, siapa lagi yang ada di situ? Yang paling dekat hubungannya siapa di situ? Nah, adiknya. Nah, kemudian siapa lagi? Kalau ada yang lebih dekat lagi, kakaknya misalnya. Jadi intinya utang kepada Allah itu wajib dibayar. Fadainullah ahaqqu ayyuqda alaih. Hutang kepada Allah lebih layak dan lebih berhak untuk dibayar. Jadi jangan sampai kita ketika punya hutang kepada Allah itu tidak dibayar. Kalau dalam kasus yang diceritakan tadi itu sudah tua. Jadi dalam pertanyaan tadi sudah tua, sudah renta. Lalu kemudian dia sakit
setelah itu meninggal karena sakitnya tersebut. Maka dalam kasus ini cukup fidyah. Kenapa? Karena sakitnya sudah tidak mungkin sembuh. Beda kalau kemudian dia anak muda. Anak muda, kemudian dia pada saat itu musafir atau ada suatu acara, kerja keras, lalu kemudian meninggal dunia. Maka tidak boleh diganti dengan fidyah, tapi diganti dengan puasa. Tapi dalam kasus pertanyaan ini, dia sudah renta dan tidak mungkin jikapun dia hidup untuk puasa, maka bisa diganti dengan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo. Ini master kita dalam dunia peternakan. Monggo. Ya, baik. Ini lupa atau lalai. Ya. Jadi ini ada orang lupa punya hutang puasa dari balik sampai hari ini. Ini nampaknya bukan lupa ini. Ini lalai ini. Ya. Kalau misalnya sekarang usianya 50 tahun dihitung dari balik kan berapa itu? Ini lalai. Maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang pada saat setelah balik itu dia tetap berpuasa, tapi kemudian dia betul lupa, maka silahkan hutangnya dibayar sejumlah yang dia ingat. Sejumlah yang dia ingat. Tetapi kalau ternyata dia itu lalai, memang dari kecil tidak pernah puasa, sadar-sadar sudah usia 40, wah aku biyen ora tau poso, ora tau sholat, umur 40, ngelihat orang tuanya meninggal, saudaranya ndak ada, sakit-sakitan, waduh, soalnya aku mati piye yo. Lalu sadar, perlukah dia mengganti sholatnya yang 40 tahun? Perlukah dia mengganti puasanya yang 40 tahun? Maka jawabannya bertaubat. Tidak perlu mengganti puasanya yang 40 tahun, tidak perlu mengganti sholatnya yang 40 tahun. Ini sama halnya kalau ada orang, dia bukan orang Islam, lalu masuk Islam sudah umur 60 tahun. Apakah dia perlu mengganti sholatnya 60 tahun yang lalu? Atau perlu mengganti puasanya 60 tahun yang lalu? Maka tidak perlu. Ketika sudah masuk Islam, maka dia dihitung pada saat itu. Yang lalu sudah tidak perlu dihitung lagi. Apakah akad nikahnya perlu diulang? Tidak perlu. Jadi tidak perlu lagi. Maka yang sudah berlalu. Tetapi dalam kasus orang yang tadi sadar sudah umur 40 tahun atau 50 tahun, maka dia wajib bertaubat taubatan nasuha. Dia bertobat taubatan nasuha atas yang lalu karena kelalaiannya tersebut. Karena di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, barang siapa yang meninggalkan puasa meskipun hanya 1 hari dengan sengaja, maka tidak cukup dibayar dengan berpuasa meskipun selama 1 tahun. Jadi kalau ada orang meninggalkan puasa 1 hari saja sengaja, padahal dia mampu dan kuat, maka andai dia membayar puasa yang 1 itu dengan 1 tahun, maka tidak akan mencukupi. Maka solusinya apa? Taubat, minta maaf, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi terhitung 40 tahun atau terhitung 50 tahun. Jika sehari saja diganti dengan setahun tidak cukup, apalagi kalau setahun kan 1 bulan, 50 bulan, lebih-lebih lagi. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerjakan puasa yang saat ini. Demikian pula orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun, padahal kita tahu hukum orang yang meninggalkan sholat itu dosa besar.
lebih besar dari dosa-dosa yang lain, bahkan menempati dosa besar nomor 2 setelah syirik. Kalau meninggalkan sholat dengan menolak kewajibannya setara dengan syirik, setara dengan kafir. Bahkan para ulama menyebutnya kafir karena meninggalkan sholat dan menolak kewajibannya. Maka solusinya adalah kalau sudah 40 tahun baru sadar, baru insaf, taubat, tidak perlu mengganti sholatnya yang selama 40 tahun. Allah a'lam bishawab. Tidak ada? Oke, di sayap kanan belakang. Oh ya, ini pertanyaannya ke ziarah kubur. Gimana? Ini yang terkait dengan ziarah kubur. Betul Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, salah satu yang masyru' yang disyariatkan di dalam Islam itu adalah ziarah kubur. Nabi SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fal'an, tetapi sekarang fazuruha, silahkan kalian berziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini dulunya pernah dilarang, kemudian dianjurkan. Apa yang perlu kita lakukan dan kapan waktunya? Waktunya bisa kapan saja, selagi kita lapang, selagi kita luang. Tidak perlu mengkhususkan hari tertentu atau bulan tertentu sebagai hari ziarah kubur. Misalnya mengkhususkan malam Jumat Kliwon, tidak perlu. Atau mengkhususkan misalnya bulan Ruah misalnya, tidak perlu. Tapi kita bisa ziarah kubur selagi kita sempat, selagi kita luang. Itu kita bisa berziarah kubur. Jadi apa yang kita baca? Baik, ziarah kubur itu prinsipnya adalah dzikrul maut, ingat mati. Jadi kalau kita sudah ziarah kubur, sudah ingat mati, itu sudah benar. Karena ziarah kubur itu tidak harus di kuburan muslim. Maksud saya bagaimana? Konteksnya, tujuannya adalah untuk ingat mati. Tetapi kalau dia kuburannya muslim, tidak hanya ingat mati, ada tujuan lain. Tujuannya adalah mendoakan, memohonkan ampun. Maka semua doa untuk memohonkan ampun orang yang sudah meninggal itu boleh dibaca. Kalau Nabi SAW itu pernah bersabda untuk menguatkan tauhidnya. Jadi beliau mengatakan kepada sahabatnya untuk memintakan keteguhan dan juga untuk memohonkan istighfar. Kenapa? Fa'innahul an yus'al. Jadi kalau baru dikubur, maka pada saat baru dikuburkan itu setelah diuruk komplit, maka Nabi mengatakan fa'innahul an yus'al. Dia sekarang sedang ditanya. Maka Nabi mengatakan berikan dia keteguhan, berikan dia permohonan istighfar. Maka silahkan kalau kita mengantar jenazah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar jenazah tersebut dikuatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, adapun doa pada saat ziarah kubur kalau umum itu adalah mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini doa yang sifatnya umum. Jadi mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Seraya mengingatkan diri kita, antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian mendahului kami dan kami akan menyusul. Nah, kemudian mohonkan ampun untuk jenazah dan mohonkan ampun untuk diri kita. Ada banyak doa permohonan ampun itu, misalnya seperti doa yang masyhur, yang populer, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Atau Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufarim min niran dan seterusnya. Ada banyak doa. Semua doa untuk permohonan ampun untuk jenazah itu boleh dibaca. Jadi itu boleh dibaca, silahkan.
Tetapi tidak boleh kita kemudian minta berkah kepada orang yang sudah mati. Tidak boleh kita minta doa kepada orang yang sudah mati. Wahai Simbah, saya minta tolong sampaikan sama Allah, putumu arep ujian. Tidak boleh ini. Jadi mintalah langsung kepada Allah. Tidak boleh minta di kuburan. Demikian pula tidak boleh minta melalui orang yang sudah mati, meskipun mintanya kepada Allah. Kemudian kalau kita ke kuburan juga pada saat kita ziarah, pastikan di sana kalau kita ke sana ke kuburan ziarah itu memenuhi adab-adabnya. Di antaranya misalnya makruh memakai sendal, ya, sendalnya dilepas. Kalau bisa tidak usah pakai sendal karena makruh. Kemudian pada saat kita ziarah kubur, selain kemudian melepas sendal, hendaknya kalau perempuan jangan sering-sering. Jadi kalau perempuan ziarah kubur jangan sering-sering karena baper, kebawa perasaan, sulit melupakan, nangis dan seterusnya. Sehingga tidak boleh sering-sering. Bapak dan Ibu, ikhwat dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan sampai kita tasyabbuh menyerupai orang-orang Majusi misalnya, membawa api atau membakar api misalnya. Jadi mendoakan dengan membakar api misalnya. Maka itu tidak perlu. Cukup didoakan, tidak usah membakar apa biasanya? Sepet apa menyan? Oh, menyan, bukan sepet. Oh ya. Sepet sama menyan. Yang sering saya lihat sepet, Pak. Sama ada menyannya. Oh, ada menyannya ya. Oh ya. Itu tidak perlu. Jadi yang penting adalah doanya. Jadi tidak perlu itu. Kemudian selain itu yang perlu dihindari lagi ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, kalau tadi menyan, sepet itu tidak boleh. Kita juga dimakruhkan membaca Al-Quran. Jadi makruh membaca Al-Quran di kuburan. Jadi kalau mau baca Quran di rumah saja. Ya, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini para ulama menyebutkan isyarat bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Sehingga kalau misalnya mau membaca Al-Quran, maka bacalah di rumah. Jadi bacalah di rumah. Maka Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di Minhajul Muslimnya itu, boleh tidak kalau orang itu membaca Al-Quran lalu berdoa kepada Allah memohon ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka beliau membolehkan. Tetapi dengan catatan dilakukan di rumah, bukan dilakukan di kuburan. Ini diantara hal yang terkait dengan ziarah kubur. Baik, masih ada yang belum jelas? Bawa air. Untuk apa itu? Oh ya. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kemudian ke kuburan membawa apa tadi? Bunga apa air? Oh, bawa air sama bawa bunga. Saya tidak menjumpai adanya hadis atau athar yang seperti itu, sehingga tidak perlu di kuburan bawa air kelapa atau air bunga melati, apalagi air 7 sumur. Itu tidak perlu bawa hal yang semacam itu. Jadi Islam itu mudah, Islam itu simple. Jadi ya, tidak usah bawa apa-apa, datang ke sana doakan. Karena Islam itu mudah, Islam itu simple. Memang kita harus mengakui di tempat kita ada banyak tradisi semacam itu. Jadi kita harus bisa membedakan bahwa agama kita itu ketika ke kuburan yang diajarkan adalah berdoa.
Tetapi kalau tradisi, setiap tempat, setiap daerah itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Bahkan di bulan tertentu pun beda lagi. Contohnya kalau di Bantul ini, kalau di bulan Ruah bawa bunga khusus, namanya bunga apa itu? Telasih misalnya. Itu bukan bagian dari tuntunan agama. Itu warisan nenek moyang secara turun temurun. Maksudnya apa? Silahkan tanyakan sama yang melakukan. Saya tidak tahu. Jadi, saya tidak tahu. Gimana Pak? Oh gitu. Jadi kalau kita ke pemakaman, ke kuburan, silahkan didoakan. Tidak perlu bawa air, tidak perlu bawa menyan, tidak perlu bawa sepet, tidak perlu bawa apa lagi, dan seterusnya. Jadi tuntunan agama itu mudah. Kadang yang membuat kita berat, yang membuat kita kesulitan itu justru malah di ranah tradisi. Seperti juga Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau ada orang nikahan datang walimah, itu aslinya ketika kita datang walimah ke tempat orang yang sedang nikahan, tuntunannya ketika datang itu kita menyaksikan bahwasanya dia sudah menikah, kita makan-makan. Tapi tradisi kita kan bawa amplop. Nah, kadang yang membuat berat itu bukan di walimahnya, tapi di tradisinya. Nah, nyumbang gitu kan. Ya, itu tradisi. Dan tradisi itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Mana yang boleh? Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat tidak boleh. Contohnya tadi misalnya ketika kita ke kuburan lalu kemudian memberikan sesaji berupa kembang kemenyan misalnya. Maka ini menjadi tradisi yang tidak boleh karena niatnya sebagai sesaji misalnya. Tapi kalau niatnya untuk wangi-wangi, ya wallahu alam. Karena kita tidak mengerti apa yang dimaksud. Bahkan banyak di antara mereka yang melakukan itu, mereka tidak punya pengetahuan yang cukup. Maka sebagai umat Islam mestinya kita wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi tidak perlu kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu tentang ilmunya. Jadi tidak perlu bawa kembang. Oh, ini niatnya untuk wangi-wangi. Nah, kenapa tidak bawa parfum? Kenapa tidak bawa yang wangi apa selain parfum? Kasturi atau za'faron atau apa lagi? Misalnya jika tujuannya wangi. Ya. Gimana Pak? Ya tidak boleh ya Pak. Jadi kalau misalnya kita mau mendoakan, silahkan didoakan. Tapi kalau mau berzikir atau membaca Al-Quran, silahkan di rumah. Nah, begitu nggih. Adapun tradisi tadi, meskipun maksudnya untuk wangi-wangi, saya tidak menemui athar yang semacam itu. Wallahu alam, silahkan nanti ditanyakan yang lebih kompeten, karena saya juga tidak begitu paham mengenai masalah wilayah tradisi ini asalnya dari mana. Itu saya tidak begitu paham. Apakah di sana ada campur dari keyakinan agama lama? Jika ada campur keyakinan agama lama, maka ada ayat wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ziarah kubur itu hak, tapi mengadopsi ajaran agama lain itu batil. Maka kita tidak boleh mencampurkan yang hak dengan yang batil. Tetapi memang sekali lagi saya menyampaikan, saya tidak tahu itu asal usulnya dari mana. Nanti kalau saya memvonis ajaran agama lain, ya kalau iya, kalau bukan, saya tidak tahu. Dan niatnya apa? Apakah untuk wangi-wangi atau untuk sesaji? Ya saya tidak tahu. Silakan tanyakan kepada yang melakukan. Tetapi kalau kita mau ziarah kubur, itu tidak perlu ikut-ikutan yang seperti itu. Kita ziarah kubur cukup mendoakan. Silakan didoakan. Bisa pakai doa-doa yang sudah ada, yang sudah dihafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi yang terkait Ramadan? Untuk fikih Ramadan atau fikih puasa? Ya.
Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang waktu subuh mundur 8 menit lebih pagi maksudnya. Jadi lebih pagi 8 menit. Memang sebenarnya terkait polemik waktu subuh itu sudah ada sejak 2000-an awal. Ketika para masyayikh dari Timur Tengah ke Indonesia, itu ada beberapa hal yang membuat mereka kaget. Kalau di Saudi seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kalau selepas sholat subuh itu sudah terang, wis padang. Sehingga begitu selepas sholat subuh itu tinggal nunggu sebentar sudah waktunya sarapan. Tapi kalau di tempat kita, kalau sudah waktu sholat subuh itu nunggu masih lama, belum terang, belum padang. Jadi belum terlihat terang. Nah, Bapak dan Saudara, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keresahan para pensyayikh itu sempat disampaikan ke sejumlah tokoh di negeri kita pada waktu itu 2008, kemudian ada lagi kunjungan 2010. Itu keresahan serupa. Karena memang kalau di sana betul, kalau sudah masuk subuh begitu selesai itu sudah terang. Tapi kalau di tempat kita begitu selesai sholat subuh masih gelap. Itulah kenapa banyak orang setelah subuh di tempat kita itu kemudian masih tidur pagi, karena waktunya masih panjang. Jadi sebenarnya dipagikan itu ada banyak nilai positifnya. Nilai positifnya itu gimana, Pak? Nah, mengurangi tidur pagi karena sebentar sudah siang. Dan ini koreksi 8 menit. Barangkali mungkin nanti kalau dikonversi lagi, karena ada perbandingan lagi yang melihat dengan kasat mata mengenai masalah munculnya fajar di Malang, sempat sejumlah anak muda itu melakukan pengamatan tentang terbitnya fajar. Ketika sudah kumandang adzan, kemudian setelah itu mengamati ke arah ufuk timur dengan mata telanjang, itu fajar baru terbit menurut pengamatan mata telanjang itu 15 menit kemudian. Itu baru terbit. Sehingga memang ada perdebatan apakah minus 20 derajat seperti yang lalu atau minus 18 derajat seperti yang diputuskan Muhammadiyah saat ini, atau sejumlah negara ada yang kurang dari itu, ada yang 16 derajat, bahkan ada yang minus 14 derajat, sehingga sudah betul-betul begitu selesai sholat subuh itu sudah terang. Nah, ini kalau kita prinsipnya karena sebagai orang awam di dalam masalah ini, maka silahkan mengikuti orang yang paham tentang masalah ini. Kalau memang sudah mantap dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah, maka silahkan ikut kepada pemerintah. Tapi kalau mantap kepada apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah, silahkan ikut kepada perhitungan Muhammadiyah. Kalau saya secara pribadi itu lebih mantap yang lebih pagi. Maksud saya lebih siang, bukan yang lebih malam. Kenapa? Karena memang pengalaman pribadi ketika di sana itu setelah sholat subuh itu sudah siang, sudah terang. Sementara di sini itu kalau sudah subuh ternyata selesai masih gelap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan jadwal, maka sebaiknya kalau mau lebih aman silahkan qomatnya agak mundur. Jadi qomatnya agak mundur. Jadi adzannya agak mundur, iqamahnya agak mundur. Ini juga punya keuntungan lain. Apa keuntungannya? Nah, jamaah yang tadinya telat jadi tidak telat karena lebih mundur. Jadi jamaahnya jadi tidak telat. Kemudian juga yang tadinya mau tidur pagi tidak jadi tidur pagi karena selesai sholat subuh sudah siang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini terkait mengenai masalah pengamatan kapan terbitnya fajar shodiq. Kalau pengamatan mata telanjang, pengamatan alat dan pengamatan hisab tentu ada perbedaan. Sebagaimana juga penentuan awal Ramadan itu dengan ru'yat, dengan imkanur ru'yat, dengan hisab wujudul hilal dan hisab imkanur ru'yat itu hasilnya tidak sama. Bahkan sudah bertahun-tahun di negeri kita itu puasanya ormas satu dengan yang lain dengan pemerintah itu tidak
sama. Kenapa? Karena tadi beda metode dalam menentukan. Ada yang dengan hisab wujudul hilal seperti Muhammadiyah, ada yang hisab imkanur ru'yat seperti pemerintah. Atau pemerintah itu pakainya tidak ru'yat murni, tapi pakai hisab imkanur ru'yat. Jadi kemungkinan bisa dilihat. Jadi ru'yatnya itu ada imkanur ru'yat. Dan ada pula seperti di Keraton Jogja itu pakai hisab urfi. Itu nanti beda lagi. Tetapi kalau dalam sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat itu simple dalam menentukan waktu subuh. Kapan waktu subuh? Kalau fajar shadiq sudah muncul, dilihat. Tapi kalau mendung tidak bisa ya. Dilihat, oh sudah muncul, sudah masuk fajar shadiq. Lalu kalau bulan puasa, bagaimana menentukan? Zaman Nabi simple. Dilihat, hilal sudah kelihatan, sudah tanggal 1, belum kelihatan, genepkan, begitu. Nah, tetapi seiring kemajuan zaman, kemudian banyak orang pinter tentang teknologi, banyak metode, maka kemudian banyak perbedaan pendapat. Sementara di zaman Nabi sangat simple dan sangat sederhana. Kapan fajar shadiq? Dilihat, oh sudah semburan cahaya dari ufuk timur, sudah masuk waktu subuh. Kapan masuknya puasa? Dilihat, hilalnya belum kelihatan, berarti besok sehari lagi. Nah, sudah, waktu itu hanya sangat sederhana karena memang tidak banyak metode yang seperti saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau masuk ke ragu, lebih baik dia mati langsung. Selisihnya berapa? Tapi insya Allah kalau pakai mata telanjang lebih akurat dibandingkan pakai alat. Kalau pakai alat tinggal mau dibuat minus berapa? 14, 16, 18 atau 20, nanti ketemunya beda. Nah, lebih siang insya Allah lebih akurat. Nek siang banget itu waktu duha. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mau pakai standar berapa? Nah, jadi kalau misalnya jamnya sudah jam digital ini, kalau misalnya mau dimundurkan ya dibawa ke tukang jam. Karena kecuali Mas Sugeng bisa ya nyeting? Bisa. Oh ya, kalau bisa disetting sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Waktu sahur yang paling utama itu di akhir itu apa? Berarti yang di waktu isya. Gimana? Waktu sahur yang paling utama itu katanya yang terakhir itu apakah di waktu isya itu? Waktu sholat yang paling? Waktu sahur yang paling utama. Oh ya. Jadi memang salah satu di antara sunnah Nabi itu mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi salah satu sunnah Nabi itu mengawalkan buka, mengakhirkan sahur. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama dia mendahulukan atau mengawalkan buka. Jadi kalau sudah waktunya buka, segera, tidak usah ditunda-tunda. Lalu kalau kemudian sahur, maka jangan segera sahur, tapi perintahnya adalah la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan kalau dia mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur itu kalau bisa diakhirkan, jam 3 sudah sahur, nanti masih lama itu, maka diakhirkan. Kapan diakhirkan? Jadi para sahabat itu dulu ketika ma'am sahur, selesai ma'am sahur itu kemudian menanti selama 50 ayat, itu sudah masuk waktu adzan subuh. Jadi kira-kira jaraknya 50 ayat. Jadi kira-kira 10 menit sebelum subuh itu baru selesai makan minum. Lalu kalau ada yang tanya, kalau terdengar kata imsak, boleh tidak makan minum? Boleh. Karena batasannya adalah ketika kumandang adzan. Kumandang adzan masuknya fajar ya. Bukan kumandang adzan yang bangunin, bukan. Ya kumandang adzan masuknya fajar. Jadi ketika terdengar imsak
Imsak ini juga tidak ada sejarahnya di zaman Nabi, para sahabat mengucapkan imsak, tidak ada. Itu juga sekali lagi itu tidak ada riwayat dari para salafus soleh. Jadi adanya mereka akan makan dan minum dan mereka berhenti tidak lama kemudian sudah adzan. Bahkan kalau kemudian pada saat kita makan dan minum ketika terdengar kata imsak itu masih boleh. Jadi ketika di sini kemudian terdengar kata imsak mau makan minum itu masih boleh. Tapi kalau sudah terdengar adzan maka hentikan makan dan minum. Jadi memang waktu yang utama di dalam sholat itu adalah pada saat waktu sahur, dan sahur yang utama itu adalah pada saat akhir. Maka kalau mau sahur usahakan yang akhir. Tapi kalau seperti Mas Sugeng sebagai dai yang kultum di mana-mana, saya sarankan tidak di akhir, nanti jenengan kemurungsung. Jadi punya jadwal di mana? Di Kuwon, Wetan Jalan Paris begitu. Dari sini sudah adzan, wah itu di jalan wis koyo alap-alap. Buanter itu membahayakan diri sendiri. Maka kalau itu ya silahkan, ada pertimbangan lain. Jadi sahurnya tidak di akhir banget. Tapi kalau tidak ada kegiatan lain, silahkan, ini adalah bagian dari sunnah Nabi, sahurnya diakhirkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik. Mohon maaf di hari ini kita tidak ada kajian, murni mengalir tanya jawab sebagai pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Ini minta maaf juga sama Mas Agus yang ambil gambarnya, mungkin kan kebingungan ngasih judul. Judulnya apa ini? Karena pertanyaannya atau materinya tidak satu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.